Halo pemirsa Metro TV Lampung, selama 30 menit ke depan saya Herdiani Oktavia akan menemani Anda untuk mengupas tajuk dan juga berita apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group kali ini. Dan saat ini bersama saya sudah ada Sri Agustina, Kadif Pemberitaan Harian Umum Lampung Post. Namun sebelum kita lanjutkan untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini, mari kita saksikan terlebih dahulu video editorial berikut ini. Tetap jaga integritas kejaksaan. Kejaksaan Agung dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia berada dalam ranah eksekutif. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya menegakkan hukum, jajaran Kejaksaan Agung harus bersikap adil, profesional, dan bebas dari intervensi manapun. Apalah jadinya jika jajaran jaksa ada yang bermain-main dengan pangkat yang disandangnya? Pastinya publik pun akan menilai sebagai hal yang memalukan dan keterlaluan. Dalam mencapai tugas dan fungsinya, Korps Adiaksa terus berbenah, melakukan berbagai perbaikan, termasuk sumber daya manusia. Hal yang wajar, mengingat masih adanya segelintir oknum kejaksaan yang memanfaatkan posisinya untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hal tersebut mengonfirmasi kecenderungan kian tergerusnya nurani pejabat dan aparatur negara benar adanya. Syahwat ingin memperkaya diri sendiri menjadi biangnya. Sebagai institusi dengan kewenangan dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan Agung harus bersih dari segala hal yang bisa mencoreng hukum itu sendiri. Integritas sebagai penegak hukum berada di atas segalanya. Wajar jika Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin memerintahkan seluruh pejabat struktural maupun fungsional kejaksaan di pusat maupun daerah untuk tidak bermain atau mengganggu proyek pengadaan barang dan jasa di seluruh kementerian, lembaga, instansi, pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, dan BUMN atau BUMD. Jaksa Agung hingga kini masih menerima laporan yang mengindikasikan adanya jaksa atau pegawai kejaksaan yang mengganggu dan bermain proyek. Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara itu ingin agar seluruh jajarannya menjaga marwah institusi kejaksaan. Kehormatan jauh lebih bermartabat daripada hanya untuk kepentingan sesaat. Di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir hingga kini, semua instansi untuk kompak bergandengan tangan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional atau PEN yang menjadi program pemerintah perlu dikawal, termasuk dari jajaran kejaksaan, baik di pusat maupun daerah. Sepanjang 2021, Kejagung menjatuhkan sanksi pemecatan kepada 24 jaksa, penurunan pangkat 11, pindah tugas setelah turun pangkat 4, pembebasan dari jabatan 100, pemberhentian tidak dengan hormat atau atas permintaan sendiri 9, hukuman berat 68, hukuman sedang 97, dan hukuman ringan 44. Dalam pengarahan kepada para kepala kejaksaan tinggi, para kepala kejaksaan negeri dan para kepala cabang kejaksaan negeri beserta jajaran pada 31 Januari 2022, Jaksa Agung menyampaikan akan bertindak tangan besi demi terjaganya marwah institusi kejaksaan. Arahan yang menjadi warning bagi para aparatur kejaksaan untuk tidak bermain-main dalam menjalankan tugas. Jaksa Agung juga membuka hotline WhatsApp 0813 8963 0001 sebagai tempat bagi masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui ada oknum jaksa atau pegawai kejaksaan yang bermain proyek pengadaan barang dan jasa. Pelaporan harus melampirkan bukti pendukung yang kuat. Masyarakat jangan takut melapor jika benar-benar menemukan kelakuan oknum jaksa atau aparat kejaksaan lainnya yang bermain-main dengan proyek. Jaksa Agung menjamin dan memberikan perlindungan penuh terhadap pelapor. Tentu maksud mulia Jaksa Agung untuk menjaga marwah kejaksaan perlu dukungan. Seyogianya jaksa dan seluruh aparatur kejaksaan adalah garda terdepan dalam menciptakan hukum yang sebenar-benarnya. Gema perintah Jaksa Agung jangan hanya nyaring,
tanpa dibarengi tindakan di lapangan. Upaya pencegahan tidak bisa ditunda-tunda jika negara ini ingin aparatur hukum bebas dari syahwat ketamakan. Oke, Mbak Cici, apa yang jadi sorotan dalam tajuk Lampung Pos kali ini, Mbak? Ya, tajuk Lampung Pos kali ini mengangkat tentang kinerja kejaksaan, integritas kejaksaan yang diutamakan ya, mengingat kondisi Indonesia saat ini, seluruh daerah termasuk di Lampung, tentang pentingnya untuk kembali meningkatkan integritas lembaga kejaksaan ini. Baik, memang kalau kita lihat Kejaksaan Agung sendiri memang berada di ranah eksekutif, di mana memang harus pastinya adil, harus tentunya sesuai dengan hukum dan juga profesional. Nah, seperti apa dalam pandangan Mbak Cici sendiri dalam kasus Kejaksaan Agung saat ini? Apakah sudah sesuai dengan menjalankan tugas dan fungsinya, Mbak? Iya. Ada yang sesuai, tapi tidak sedikit juga yang melenceng. Inilah yang kemudian menjadi perhatian dari Kejaksaan Agung. Syanitar Baharudin itu meminta agar aparatnya itu, pihak kejaksaan itu kembali untuk meningkatkan integritasnya, karena kinerjanya banyak disorot dan sudah tentu banyak yang menyusahkan masyarakat ya, karena ini kaitannya dengan hukum. Kalau hukum sudah dimain-mainkan, apa jadinya? Betul. Nah, inilah kemudian Jaksa Agung meminta aparatnya untuk tidak main-main dengan profesinya, tetap menjunjung profesionalisme dalam kinerja dan menegakkan hukum di Indonesia tentunya ya. Baik, Indonesia kan memang dikenal sebagai negara hukum ya Mbak ya, tentunya menjaga hukum tetap berjalan, ini sama saja kita menjaga marwah dari Kejaksaan Agung sendiri. Nah, sebenarnya kalau boleh tahu apa faktor-faktor penyebab adanya yang melenceng tadi Mbak? Ya, jaksa adalah tugasnya melakukan penuntutan ya, kemudian menjaga hasil tuntutan tersebut. Nah, selama ini bermain-main di ranah tersebut, jaksa nakal lah istilahnya. Ini yang diendus juga oleh Kejaksaan Agung hingga akhirnya membuat terobosan dengan tidak segan-segan dia bertindak tegas. Ada sejumlah jaksa yang sudah terkena sanksi. Sanksi pemecatan. Itu ada sekitar 100-an juga. Sanksi penurutan pangkat. Kemudian sanksi pemindahan tugas setelah diturunkan pangkat dan sanksi lainnya. Ini menjadi catatan penting ya, agar awak kejaksaan, aparatur kejaksaan itu untuk kembali ke kitahnya, untuk bekerja profesionalisme dengan prosedur yang sudah ada. Jadi tidak lagi bermain-main. Dan yang pasti diingatkan oleh Jaksa Agung ya, Pak Syanitar Baharudin itu menyatakan jangan jaksa jangan bermain proyek. Ini yang menjadi garis merah. Oke, baik Mbak Cici. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Seperti apa ini ya? Tentunya kita akan membahas lebih lanjut lagi dalam bertajuk Lampung Pos. Tetaplah bersama kami.